Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Erdisha Yusuf dari kelas PMM 2, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Junaida MPD. Adapun materi yang akan saya bawakan di video kali ini adalah paragraf. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas dalam materi paragraf kali ini adalah yang pertama, pengertian paragraf secara umum. Yang kedua, pengertian paragraf menurut para ahli. Yang ketiga, unsur-unsur paragraf. Yang keempat, syarat-syarat paragraf. Yang kelima, ciri-ciri paragraf. Yang keenam, kerangka paragraf. Yang ketujuh, fungsi paragraf. Dan yang kedelapan adalah jenis paragraf beserta contoh-contohnya. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian paragraf secara umum. Pengertian paragraf secara umum adalah suatu rangkaian kalimat yang disusun secara sistematis dan logis untuk membentuk suatu pokok pembahasan. Nah teman-teman, itu tadi pengertian paragraf secara umum. Bagaimana? Sudah paham bukan? Sekarang langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama, menurut Goris Keraf. Goris Keraf menyatakan bahwa paragraf adalah suatu kesatuan yang lebih tinggi daripada kalimat dan merupakan suatu kesatuan yang bertalian untuk membentuk suatu gagasan. Yang kedua, ada menurut Lamuddin Finoza. Lamuddin Finoza mengatakan bahwa paragraf atau alenia adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Yang ketiga, ada menurut Ramlan. Ramlan menyatakan bahwa paragraf merupakan bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Keempat, ada menurut Arifin dan S. Amsal Tasal. Mereka menyatakan bahwa paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam terbentuknya suatu gagasan atau ide pokok. Nah, yang kelima ada menurut Al-Qaeda dan kawan-kawan. Mereka menyatakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari pengenal, kalimat utama, atau kalimat topik. Nah, kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 5. Yang pertama ada topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga ada kalimat penegas. Yang keempat ada konjungsi atau transisi. Yang kelima ada penegas. Ke topik atau gagasan utama. Nah, topik atau gagasan utama itu merupakan suatu hal yang paling penting di dalam sebuah paragraf, karena biasanya topik atau gagasan utama ini merupakan inti dari keseluruhan paragraf tersebut. Biasanya di dalam topik atau paragraf utama ini adalah hal yang ingin disampaikan pengarang kepada kita sebagai pembaca. Kedua, ada kalimat utama. Kalimat utama biasanya mengandung gagasan utama, tetapi secara tersirat. Nah, biasanya kalimat utama ini sifatnya secara umum ya teman-teman, karena kalimat utama ini nantinya bisa dikembangkan oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga ada kalimat pendukung. Kalimat pendukung adalah suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Nah, biasanya kalimat pendukung ini berfungsi untuk menguatkan opini dari gagasan utama, karena biasanya di kalimat pendukung ini mengandung data, fakta, dan lainnya. Yang keempat ada transisi atau konjungsi. Nah, biasanya agar suatu kalimat itu menjadi suatu kalimat yang padu, pasti ada diperlukan kata penghubung atau konjungsi. Nah, konjungsi ini terbagi 2.
yaitu konjungsi antar kalimat dan konjungsi intrakalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya dalam satu paragraf. Nah, contohnya adalah oleh karena itu, lagi pula, namun, dan lain sebagainya. Lalu ada konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat ini biasanya konjungsi untuk menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, biasanya konjungsi yang digunakan dalam konjungsi intrakalimat ini adalah tetapi, agar, karena, dan sebagainya. Yang kelima ada gagasan. Gagasan ini biasanya berfungsi untuk menghindari kebosanan dari kita sebagai pembacanya. Nah, bisa juga berfungsi sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Teman-teman, itu tadi dia unsur-unsur paragraf. Bagaimana? Apakah sudah ngerti? Jika belum, silakan diulang lagi videonya. Nah, yang keempat yang akan kita bahas adalah syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf yang pertama adalah kesatuan, yaitu dalam satu paragraf hanya terdiri dari satu pikiran utama. Kedua, ada kepaduan. Kepaduan ini biasanya antar kalimat satu dengan kalimat yang lainnya biasanya saling berkaitan atau saling padu. Yang ketiga, isinya relevan dengan judul karangan. Yang keempat, pengembangan atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf yang dikembangkan menjadi kalimat-kalimat penjelas. Nah, ciri-ciri paragraf ini ada 4, teman-teman. Yang pertama, biasanya baris pertama agak menjorok ke dalam atau sebanyak 5 ketukan spasi untuk sebuah karangan biasa. Yang kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama. Yang ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Dan yang keempat, memiliki satu kalimat topik saja dalam sebuah paragraf. Nah, topik pembahasan yang keenam ada kerangka paragraf. Kerangka paragraf ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada tema. Yang kedua, ide pokok atau gagasan utama. Yang ketiga, kalimat-kalimat penjelas. Nah, topik pembahasan kita yang ketujuh adalah fungsi paragraf. Paragraf memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama untuk menampung bagian kecil dari gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan memisahkan pikiran utama dengan kalimat-kalimat lainnya. Yang ketiga, pembaca melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Kita masuk ke jenis-jenis paragraf dan contohnya, yaitu pembahasan yang ke-8. Jenis-jenis paragraf dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Nah, jenis paragraf berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 5 lagi. Yang pertama, ada narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Yang keempat, argumentasi. Dan kelima, persuasi. Nah, apa saja yang dimaksud dari kelima paragraf ini? Langsung saja kita bahas. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, ada narasi. Narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu kejadian peristiwa secara berurutan, mulai dari urutan kejadian hingga nama-nama tokohnya. Adapun contoh narasi adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada deskripsi. Deskripsi adalah suatu paragraf yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal, misalnya orang, binatang, benda, dan sebagainya. Adapun contohnya adalah sebagai berikut.
Ketiga, ada eksposisi. Eksposisi adalah suatu paragraf yang berisi informasi sehingga para pembacanya dapat menambah wawasan. Adapun contoh dari narasi ini adalah sebagai berikut. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi adalah suatu paragraf yang berisikan pendapat-pendapat atau argumen dari seseorang, namun argumen atau pendapat ini disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Adapun contohnya yaitu Nah, yang kelima ada persuasi. Biasanya persuasi ini adalah satu paragraf yang berisikan ajakan untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu. Dan contohnya yaitu Nah, sekarang yang kedua adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal paragraf. Adapun contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada paragraf induktif. Nah, kalau tadi paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal, maka paragraf induktif ini adalah kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Adapun contohnya, nah, yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang kalimat utamanya bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir. Dan berikut contoh. Yang terakhir ada paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini biasa kita kenal dengan pendahuluan. Biasanya di paragraf utama ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan kita uraikan atau kita bahas pada bagian pembahasan atau isi wacana. Dan contohnya, yang kedua ada paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini biasanya paragraf untuk mengembangkan isi-isi wacana. Nah, isi wacana itu biasanya pengembangan ide-ide atau subtopik pembicaraan. Contohnya, yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya adalah paragraf untuk mengakhiri sebuah uraian. Biasanya mengandung berbagai macam maksud atau isi seperti kesimpulan, uraian, saran, penegasan, kritik, dan sebagainya. Adapun contohnya yaitu Nah, teman-teman, berakhir sudah pembahasan kita mengenai paragraf. Bagaimana? Apakah teman-teman sekalian sudah mengerti tentang macam-macam paragraf? Jika belum, silakan ulang video ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang sudah membimbing kami, dan kepada teman-teman yang saya banggakan, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih, dan sekali lagi saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Kepada teman-teman saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.